jelas lagi, lebih jelas lagi? Yang lain kemana? Nah, kita akan belajar ya hari ini ya. Hari ini saya pikir temanya luar biasa. Ya, bisa mengingatkan kita karena Bapak Ibu Saudara, kita sedang hidup di akhir zaman. Betul? Ada yang dalam hati ngomong gini enggak? Pak, dari saya SD, Pak. Itu akhir zaman katanya. Sampai rambutku sudah putih semua. Akhir zaman terus, Pak. Nanti saya akan jelaskan, ya. Nah, kita buka ayat dulu dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Saya berharap slide bisa tampil di LED, ya. Nah, Bapak Ibu nggak usah pencet-pencet HP, ya, langsung di depan sudah ada. Kita baca bareng-bareng boleh? Nanti multimedia bisa juga ayat 17-nya ya, 16-17 kita akan baca. Oke, siap? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, rapture itu ternyata berbeda dengan second coming of Jesus. Ternyata Yesus datang kedua kali itu ada 2 peristiwa atau 2 kali. Yang pertama adalah rapture. Nanti ada lagi. Yesus akan datang. Kalau yang ini, yang rapture itu dengar baik ya. Yesus tidak menjejakkan kakinya ke dunia, ke bumi. Enggak. Ini. Tapi nanti dia akan menjejakkan kakinya di bumi. Ternyata ada 2. Nah, Bapak Ibu harus tahu gini. Peta akhir zaman sampai kiamat, sampai selesai semuanya itu peristiwa akhir zamannya diawali oleh rapture. Diawali oleh apa? Rapture. Ya. Ini awalnya rapture. Start pemetaan daripada akhir zaman sampai tiba kesudahannya. Nah, saya akan coba gambarkan. Ini papan tulisnya puji Tuhan sudah disiapkan. Terima kasih Master Mimi. Enggak apa-apa, udah enteng. Enggak kuat. Kita belajar sedikit ya, kayak sekolah ya. Udah lama enggak sekolah kan. Ya, kita akan belajar sedikit. Nah, jadi ada, kalau saya gambarkan bisa ada 9 peta akhir zaman. Tapi sebelum saya gambarkan itu, saya mau menggambar tentang peta zaman dulu. Bedakan peta akhir zaman dengan peta zaman ya. Kita akan gambar peta zaman dulu. Ya, ini ujung sampai ujung ya. Semoga kelihatan dengan baik. Ingat, Allah berkarya dalam kehidupan kita ini berapa tahun? Loh, berapa tahun? Berapa tahun kita atau berapa harinya Tuhan? Berapa? Ini Alkitabnya sama nggak kita? 7 hari Tuhan sama dengan berapa tahun kita? Ya, kira-kira 7.000 tahun. Betul ya? Nah, perhatikan baik. Allah berkarya cuman 7.000 tahun. Ya. Kita start dari Adam dan Hawa ya. Penciptaan pertama. Adam. Saya nggak usah tulis Hawanya. Hawanya ngikut pokoknya. Ya. Lalu 2000 tahun kemudian. Zaman apa? Hah?
Belum Yesus, masih Abraham. Betul? Ini 2000 tahun. Lalu 2000 tahun kemudian, zaman siapa? Zaman? Ya, betul. Tuhan Yesus. Yesus datang. Lalu ini ada gambar salib. Ya, Yesus lahir dan disalibkan. Ini 2000 tahun. Nah, lalu 2000 tahun kemudian zaman apa? Di sini zaman apa nih? 2000 tahun kemudian. Zaman? Benar sih Roh Kudus, tapi bukan itu yang saya maksud. Zaman? Zaman sekarang. Ini sekarang tahun berapa? 2025. Itu dihitung kalender Masehi, betul? Jadi ini zaman, saya tulis singkatnya zaman now. Ngomong sebelahnya, zaman now. Pak, ini berarti Pak, masih ada 1000 tahun lagi Pak. Haleluya, Tuhan Yesus masih jauh. Betul? Salah. Ini zaman apa nanti di sini 1000 tahun? Apa? Ini saya emosi loh lama-lama gak dijawab. Zaman, ingat gak? Ada zaman kerajaan. Yes. Kerajaan 1000 tahun damai. Betul? Nah, rapture di mana? Kira angkat tangan, bapaknya gini tanya. Rapture di mana? Ya, di zaman now ini. Terus kira-kira tahun berapa? Ada yang tahu? Oke. Bapak Ibu harus tahu bahwa ini diambil dari kalender Yahudi. Betul nggak? Bukan kalender kita. Ya, ada yang tahu nggak? Tahun ini, sekarang ini, kalender Yahudi tahun berapa? Kalau Yahudi, ngitungnya dari sini Bapak Ibu. Ya, ada yang tahu? Sekarang itu tahun 5785. Kalau hitungan kalender Yahudi itu persis tepat, dan tafsiran ini masih tafsiran Bapak Ibu, itu persis tepat, maka rapture itu masih sekitar, berapa ini? Berapa? Ini matematikanya kayaknya nilainya jelek dulu ya. 2000 tambah 2000 tambah 2000. Lalu sekarang tahun ini, berarti untuk mencapai ini genap sebelum kerajaan 1000 tahun damai, kurang berapa? Innalillahi, bukan, salah. Ini sampai ke sini kurang berapa? 215 tahun. Kok ada yang 2000 itu loh, dari mana ya? Nanti les Sakamoto matematika ya. Nah, tapi Bapak Ibu, tadi saya bilang, perhitungan ini belum tentu benar. Belum tentu benar. Nah, siapa yang punya TikTok angkat tangan? Jangan bohong, ayo. TikTok gak dosa, saya punya TikTok, saya punya akun TikTok, ya kan? Bapak Ibu kemarin, minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu sekitar itu, heboh rame, akan terjadi rapture. Bapak Ibu, yang ngomong bukan satu orang, kali ini banyak yang ngomong. Mereka tiba-tiba gak janjian, gak kenal, dari belahan negara yang berbeda, bilang bahwa rapture akan terjadi tanggal besok. Tanggal berapa? Pastor Mimi, ini kok temanya pas ya?
23, ada yang bilang juga sampai 24 September 2025. Besok. Dan salah satu orang yang bilang bahwa rapture itu terjadi tanggal 23 adalah orang yang sama yang pernah ngomong sebelum Trump presiden Amerika ditembak telinganya, dia sudah ngomong. Jadi sebelum Trump ditembak telinganya, hamba Tuhan ini bilang, Trump sampai jatuh itu ya. Ini jadi dramatis gak jadi ini. Pendeta ini bilang, Trump nanti akan ditembak telinganya. Dan beberapa hari kemudian itu kejadian. Oh my God. Dan orang yang sama ngomong besok rapture. Jatuh lagi, gak apa-apa ya. Kalau kita perhatikan kedua data ini, yang pertama masih 215 tahun lagi. Which is itu belum tentu 100% benar. Lalu ada nubuatan, besok kiamat, bukan kiamat. Yesus datang besok, rapture. Nah, saya mau bilang gini, dengar baik. Gak penting kapan rapture terjadi, yang penting kita siap sedia. Mau nanti malam? Yang ngomong boleh cuma 2 orang. Kita ini sebenarnya rindu Tuhan Yesus gak sih? Tolong jangan cepat-cepat jawab. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan dengar rapture kita takut. Harusnya kita senang. Amin. Nah, lanjut ya. Nah, ini adalah peta zaman ya, peta zaman. Kita tahu bahwa sebelum kerajaan 1000 tahun akan ada rapture. Nah, tadi ayat yang barusan kita baca, yang diangkat duluan siapa? Orang yang sudah meninggal. Ya, tapi meninggalnya di dalam Tuhan, yang percaya, yang mungkin kakek nenek kita, yang mungkin opa oma kita dulu ya sudah meninggal. Bahkan orang-orang yang ribuan ratusan tahun yang lalu sudah meninggal dalam Tuhan, mereka dibangkitkan dulu. Ya, nah Pak, jasadnya kan sudah nggak ada Pak. Dengar baik, ketika rapture terjadi, maka fosil tubuh manusia itu akan diubah Tuhan menjadi tubuh kemuliaan. Ada yang tahu nggak tubuh kemuliaan itu seperti apa? Seperti spon? Apa? Roh, bukan. Tubuh kemuliaan itu tubuh fisik. Seperti apa? Tua? Bukan. Tubuh kemuliaan itu seperti tubuhnya Yesus pada saat dia bangkit. Tubuhnya kayak fisik biasa, bisa dipegang. Bahkan ingat gak, tubuh Yesus bisa makan ikan, betul? Ada gak lauk pauk di sini? Dia makan loh, kok gak hilang? Lalu dia bisa tembus tembok, betul? Itulah tubuh kemuliaan, dipegang bisa, tapi dia bisa tembus tembok. Itulah tubuh kemuliaan. Gimana Pak caranya? Gak tahu saya. Pokoknya gitu aja ceritanya. Nah itu tubuh kemuliaan. Jadi gak usah khawatir, Pak kakek saya Pak di dalam Tuhan sih. Tapi matinya Pak di laut dimakan hiu Pak. Gimana itu? Habis Pak. Gak ada masalah buat Tuhan. Kalau dia di dalam Tuhan tetap dibangkitkan. Lalu di awan-awan ketemu Tuhan Yesus. Itu adalah ngalami rapture. Amin. Nah saya pengen kita belajar lebih jauh lagi. Kali ini saya akan terangkan dengan cepat. Permanen, oh enggak ya? Hah? Sabar ya. Oh, agak susah.
Ternyata bukan Pak Herija yang ngos-ngosan, saya ngos-ngosan. Nah, saya akan gambarkan supaya kita lebih jelas Bapak Ibu tentang peta akhir zaman. Akhir zaman ya, tadi peta zaman dari awal sampai akhir Adam. Tapi kali ini saya akan jelaskan tentang peta akhir zaman. Ya, nah tadi saya sudah mention bahwa peta akhir zaman dimulai oleh peristiwa apa? Peristiwa rapture. Terus habis peristiwa rapture apa yang terjadi? Nah, ini ada masa anti Kristus. Berapa tahun? 3,5 tahun kali 2. Itu ada di Daniel, 7 tahun. Ya, lalu setelah masa antikristus, apa yang terjadi? Nah, ini tadi saya bilang, ini adalah kedatangan Yesus yang kedua. Second coming of Jesus. Ya. Lalu setelah itu terjadi apa? Nah, di sini ada perang Armageddon sama aja. Nah, perang ini antara pengikutnya Yesus dengan antikris. Siapa yang menang? Iblis dikalahkan dengan pengikut-pengikutnya ya. Lalu dimasukkan kemana? Ke jurang kuali, bukan, jurang maut. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Setelah Armageddon apa yang terjadi? Kan Yesus menang. Terjadilah yang tadi. Kerajaan 1000 tahun damai. Ini Yesus yang menjadi rajanya. Raja seluruh dunia. Lalu apa yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun? Maka terjadilah iblis tadi diapain? Diikat ya. Lalu dia dilepaskan satu kali lagi sesaat. Iblis dilepaskan satu kali lagi. Lalu apa yang terjadi? Setelah iblis dilepaskan, iblis mencobai anak-anak Tuhan. Lalu terjadilah perang yang kedua. Perang apa? Perang Gog dan Magog. Siapa pemenangnya? Pasti Tuhan Yesus lagi. Ya. Lalu apa yang terjadi? Nah, baru ini kalahkan iblis. Iblis dimasukkan ke neraka, jurang maut. Masuk neraka, kali ini selama-lamanya. Ya. Udah, iblisnya udah masuk ke neraka. Lalu terjadi apa? Ini mau habis nih. Terjadi pengadilan tahta putih. Ya, ini semua orang dihakimi. Lalu yang terakhir adalah langit baru, bumi baru. Ini juga ada Yerusalem baru nih, ibu kotanya. Ya, nah kira-kira itulah yang akan terjadi. Nah, di sini juga ada satu peristiwa yang nggak boleh ketinggalan. Ini adalah langit dan bumi yang saat ini kita pijak itu dilenyapkan. Langit, bumi, lenyap. Nah ini biasa disebut kiamat. Oh my God, ternyata kiamat masih lama. Belum ngelewati 1000 tahun. Jadi kiamat masih lama. Saya ulang ya, perhatian ke depan baik-baik.
peta akhir zaman akan dimulai oleh peristiwa pertama, yaitu rapture. Kita diangkat. Lalu antikris akan memerintah di dunia ini secara global. Dia pegang kendali. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai jangan sampai ketinggalan. Saya ulang sekali lagi, jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Karena kalau ketinggalan, nanti Bapak Ibu akan diperintah oleh antikristus. Ini masa kesusahan besar, aniaya besar. Bapak Ibu yang percaya Tuhan Yesus di bawah pemerintah antikris akan disiksa supaya murtad dengan berbagai macam cara. Lalu ingat, kita GBI itu sebenarnya percaya yang mana sih? Kita diangkat dulu baru masa antikris, atau 3,5 tahun pertama kita ngalamin baru diangkat, 3,5 tahun kedua itu lebih berat, atau kita ikut 7 tahun baru diangkat. Nah gini Bapak Ibu, secara umum doktrin Kristen pada umumnya percaya bahwa kita akan diangkat sebelum masa antikris. Kenapa? Karena kita anak Tuhan, kita diselamatkan. Saya kencengin lagi, kita diselamatkan, kita diluputkan karena kita anak-anak Tuhan, orang percaya. Tapi kalau ada yang mau percaya di sini atau di sini, ya silahkan. Ya, walaupun Pak Robin Adi, ketua sinode kita bilang, kita gak percaya mana-mana deh, kita yang penting siap. Penekanannya yang penting kita siap itu. Baru akan terjadi second coming. Jadi gini ya, antikris memerintah 7 tahun dengan kuasa powernya. Lalu Yesus datang. Nah saya tadi bilang kali ini Yesus datang menjejakkan kakinya. Ya, ngapain? Ngalahin antikris dengan yang disebut perang Harmagedon. Ya, perang. Kalau Yesus sama iblis perang, menang siapa? Pasti menang Yesus. Lalu terjadi apa? Nah, Yesus gantian yang memerintah. Dia merebut kekuasaan dari iblis. Iblisnya dimasukin ke jurang maut. Dimeterai di sana. Lu gak boleh kemana-mana. Sini aja. Yesus jadi presidennya. Physically. Lalu setelah 1000 tahun, iblis dilepaskan untuk 1 kali. Ya, baru nanti diperangin lagi oleh Yesus. Perang yang kedua yaitu Gog dan Magog. Nah, kita tahu sama-sama kalau iblis sama Yesus perang, menang siapa? Pasti menang Tuhan Yesus. Nah kali ini iblis dikalahkan, diikat, masukin ke neraka, selama-lamanya gak keluar. Beserta pengikutnya, beserta orang-orang murtad, nabi palsu dan lain sebagainya, masuk ke neraka selama-lamanya. Dan setelah itu, karena bumi ini sudah rusak, Tuhan melenyapkan. Diganti yang baru, tapi sebelum diganti yang baru ada pengadilan tahta putih. Pengadilan tahta putih ini sebenarnya pengadilan semua manusia yang percaya Yesus masuk ke surga. Itu ditentukan di tingkat berapa, karena surga itu bertingkat. Surga itu apa Bapak Ibu? Bertingkat. Saya punya banyak ayatnya. Nah lalu perbuatan baik yang sering Bapak Ibu lakukan, pelayanan, nyumbang gereja, kasih bantuan ke orang miskin, itu semua dihitung. Untuk apa? Bapak Ibu akan mendapatkan reward di surga. Dibalaskan di surga. Ya, ingat, kita masuk surga bukan perbuatan kasih, perbuatan baik pelayanan kita. Bukan. Tapi apa? Karena percaya Yesus kasih karunia. Bukan hasil usaha kita.
Tapi kita melakukan perbuatan kasih, perbuatan baik, melayani. Itu nanti untuk tingkat kita di surga di mana. Kadang-kadang ada orang gak terkenal di gereja. Tapi berbuat kasihnya tulus. Berbuat baiknya banyak. Orang gak banyak tahu. Dia ternyata kita kaget. Loh, lu kok di atas sih? Kita yang kelihatannya di bawah-bawah aja nih. Karena Tuhan melihat hati kita. Amin. Kadang-kadang saya ini kalau khotbah di depan umum, jemaat dipuji orang, Alkitab bilang saya sudah mendapat upahnya. Ya. Tapi ada orang-orang yang hatinya tulus. Dia layani Tuhan, gak cari pujian manusia. Dia punya reward yang paling besar di surga. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau berbuat baik, jangan ada udang di balik rempeyek. Tulus aja, lakukan yang terbaik. Amin. Lalu baru langit baru dan bumi baru diciptakan oleh Allah. Ini surga Bapak Ibu ternyata. Lalu ibu katanya adalah Yerusalem baru. Itu ternyata tempat kediamannya Allah turun jadi ibu kota. Disebut Yerusalem baru. Nah di situ Allah akan tinggal bersama umatnya kita sampai selama-lamanya. Amin. Nah Bapak Ibu, saya dengar nanti ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu kalau belum paham boleh tanya ya. Nah lalu Bapak Ibu, ada yang tahu nggak kapan rapture terjadi? Apa tanda-tandanya sebelum rapture terjadi? Kita sering kali dengar Bapak, saya bacakan dengan cepat aja ya. Banyak penyesat akan datang, betul? Nabi palsu ya, itu ada beberapa ayatnya. Lalu peningkatan kejahatan, dosa, kasih menjadi dingin ya. Orang egois banget, gak peduli sama sesamanya. Lalu kabar perang, krisis global, kekacauan politik, ekonomi yang luar biasa. Dan itu semua kayaknya sudah terjadi semua. Hah? Penyesat banyak gak? Banyak banget. Ya, di TikTok hari-hari ini banyak penyesatnya. Iya. Gak usah dihitung lagi, banyak banget. Apalagi bencana alam meningkat, gempa bumi, kelaparan, penyakit sampar. Kita semua sudah dengar. Ya, lalu ada lagi Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Maka lawatan terakhir Tuhan akan terjadi dahulu. Itu menurut Yoel. Ya. Nah, jadi kalau digabung gini Bapak Ibu. Ini kesimpulan umumnya gini, perhatiin saya. Dunia ini akan semakin kacau balau. Halo? Masalah perang, konflik antar bangsa, perang. Ini nanti lihat aja, semakin besar nih perangnya. Politik, ekonomi akan carut marut luar biasa. Ya. Ekonomi sudah kerasa belum hari-hari ini? Tadi saya ngobrol sama Pak Apin, kerasa banget nih. Dan itu akan global Bapak Ibu. Ya orang susah untuk beli makan, gak punya uang, krisis di mana-mana. Dunia ini kesimpulannya sedang kacau secara global. Dengar baik, kacau secara global. Nah perhatikan baik. Lalu orang-orang dalam kesusahannya, dia merasa berat hidupnya, dia mulai cari itu. Halo? Cari itu? Iya nih saya berat, saya butuh Tuhan. Dia bertobat, dia lebih banyak doa. Nah Yoel bilang gini, dengar baik. Di akhir zaman nanti sebelum rapture akan terjadi lawatan terbesarnya Tuhan. Global. Karena orang cari Tuhan. Karena takut ini. Mereka semua dilawat Tuhan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Perhatikan ya. Ketika kekacauan global terjadi, nanti ada satu orang. Dengar baik. Antikris yang akan muncul itu seorang, bukan roh, bukan makhluk. Dia seorang, dia manusia. Lalu dia akan mulai memunculkan ide-ide yang brilian untuk dunia lebih baik. Tadi ada perang kan? Krisis ekonomi, dia bilang gini, ini masih muda orangnya.
Otaknya brilian. Karismanya luar biasa. Dia kayaknya menjadi penyelamat dunia. Dia bilang gini, semua negara, bangsa, ngapain sih kita perang-perang lagi? Kita hidup di bumi yang sama. Lebih baik kita gandengan tangan. Satu yuk, gak usah perang-perangan. Wih, tiba-tiba perang kan makan korban banyak jiwa, betul gak? Banyak yang mati. Banyak kerugian, betul? Tiba-tiba orang yang ngomong gini didengerin semua bangsa. Oh iya ya, ngapain kita bunuh-bunuhan? Kita rangkulan aja. Usulnya lalu gimana Pak? Lalu dia bilang gini, kita gak usah terpecah-pecah. Negara gak usah negara ABC lah. Kita satu kesatuan aja. One government. Satu pemerintahan aja. Lalu dia ngomong ekonomi. Ekonomi bilang gini, di sana banyak kekurangan. Krisis ekonomi di mana-mana. Banyak kelaparan. Lalu dia bilang gini, gimana kalau kita negara-negara kaya, gandengan tangan, tolong orang-orang miskin, negara-negara miskin. Nanti gak ada orang kelaparan lagi. Wih, keren banget ya idenya ya. Tiba-tiba menjadi solusi. Lalu dia bilang gini, udahlah sistem ekonominya dijadiin satu. Sistem pembayarannya, mata uangnya. Kenapa saya jadi emosi? Semuanya jadi satu saja. Nanti pakai sistem 6. Itu sistem ekonomi. Bapak Ibu dengar baik. Tiba-tiba orang yang mengusulkan ini orang hebat banget nih. Dia akan menyatukan dunia. Dia akan meredam kekacauan, betul? Akan menciptakan dunia baru. Wah, dia penyelamat dunia. Dia Mesias kayaknya. Penyelamat dunia kan Mesias. Lalu dia, dengar, dia mulai detik-detik mau diangkat menjadi presiden dunia satu-satunya. Penguasa tunggal. Karena dianggap orang yang paling hebat, brilian, berkarisma luar biasa. Solusi buat dunia ini. Tapi ternyata dia siapa? Siapa? Bukan iblis. Antikris. Dan ketika, dengar baik, detik-detik dia mau dilantik jadi presiden dunia, penguasa dunia, rapture akan terjadi. Tuhan selamatkan kita. Jadi Bapak Ibu lihat berita ya, ikuti berita internasional ya. Ada nggak tokoh yang menonjol, yang brilian banget, yang kayaknya keren banget nih, vibes-nya positif. Karismanya kita, wih keren ini orang, hebat nih orang. Hati-hati, jangan-jangan dia orang antikris. Bapak Ibu lihat berita, jangan nonton drama Korea terus. Ikuti perkembangan berita. Nah, nanti saya tanya, jangan marah ya. Jangan marah ya. Mak tanyanya agak nggak enak. Kira-kira di sini ada yang ketinggalan nggak menurut Bapak Ibu? Ada yang bilang pasti ada Pak. Saya izin turun ya. Kira-kira di tempat ini pas rapture terjadi ada yang ketinggalan nggak? Saya nggak tanya pengennya. Tapi kira-kira kita diangkat gak? Jangan nunjuk yang lain, oh kayaknya dia gak diangkat, dia itu kurang ajar emang. Bukan gitu. Kamu tanya sama dirimu, hidupku sudah siap belum ya? Jangan mikir orang lain, tanya dirimu. Nah saya mau bilang agak serem lagi, jangan sakit hati sama saya, nanti saya gak diundang lagi. Ada gak cerita di Alkitab, orang yang rajin ibadah, orang yang melayani, orang yang terlihat rohani tapi tidak diselamatkan. Siapa? Di Alkitab. Ada di Alkitab? Siapa? Satu, orangnya terlihat rohani. Orangnya pelayanan. Hampir setiap hari di gereja. Tapi ternyata Tuhan gak kenal dia tidak diselamatkan. Siapa? Loh, gak ada yang tahu. Siapa? Terlihat rohani loh. Pelayanan. Pelayan Tuhan.
Kalau jemaat lihat, wah ini orang yang paling dekat sama Tuhan. Tapi ternyata enggak. Malah Tuhan enggak kenal. Siapa? Saya tanya, jawabannya enggak ada, saya minum dulu. Terlihat rohani banget. Siapa? Jago Alkitab banget. Udah mulai tahu? Disebut Yesus ular beludak malahan. Orang rohani loh, duduknya di gereja paling depan. Pakai jumbai panjang-panjang. Masih nggak tahu lagi saya pulang ini. Siapa? Ternyata orang yang terlihat rohani, ternyata hidupnya rohana. Jangan sampai itu ada di sini. Ahli Taurat, orang Farisi itu paling rohani gak? Tapi ternyata ketika Yesus datang, mereka orang-orang pertama yang menyalibkan Yesus. Ngeri ya? Rohani apa rohana? Saya mau bilang gini, jangan bangga dengan terlihat rohani Bapak Ibu. Bapak Ibu, emang kalau sering ikut gemas ibadah minggu, pasti diangkat. Ayo, saya mau lebih tajam lagi nih. Emang Bapak Ibu kalau sering ibadah di gereja, pasti diangkat. Yang buat Bapak Ibu diangkat bukan rajin ke gereja. Ini saya ngomong apa adanya ya. Ini jarang dikhotbahin nih. Betul nggak? Apa yang membuat Bapak Ibu rajin ke gereja? Diangkat. Apa? Nah, saya pengen kita buka Alkitabnya ya. Ini kupingnya panas dikit nggak apa-apa ya? Nggak marah kan sama saya? Lukas 18 ayat 8. Semoga di depan bisa ditampilkan. Ini bicara tentang rapture. Di depan sudah ada bang. Boleh kita baca bareng-bareng? Oh ini ketutupan ya Pastor Mimi. Ini udah selesai saya. Oke. Gak apa-apa Pak. Aman Pak. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku. Ia akan segera. Jika anak manusia datang, rapture, apa? Adakah? Yang membuat kita diangkat adalah iman. Ngomong sama sebelah, iman. Iman. Iman itu apa? Iman itu apa? Percaya Tuhan Bapak Ibu sudah percaya Tuhan Yesus? Amin. Tapi ada ayat yang gak enak lagi Bapak Ibu. Ini ayat yang ngagetin kita semua. Hah? Yakobus 2 ayat 19. Coba pegangan Bapak Ibu biar gak kaget. Serius ini. Pegangan ya gak kaget. Yakobus 2 ayat 19 sampai 20. Engkau percaya, punya iman nih. Bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu tetapi kita percaya. Setan-setan juga percaya katanya. Terus gimana nih? Ternyata lanjut ayat selanjutnya 20. Hei kamu manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman ini. Jadi iman yang seperti apa?
yang masuk surga, yang diangkat, iman yang kelihatan buahnya, pertobatannya, bukan percaya doang. Percaya mah setan percaya, bukan itu yang membuat kita rapture. Tapi ada buahnya, kelihatan pertobatannya. Nah, saya mau tanya lagi nih, kupingnya biar panas sekalian. Kalau ada orang yang ngaku dia adalah orang yang percaya Yesus, tapi hidupnya masih jahat, masih buat dosa, rajin ikut gemas, rajin ibadah, tapi hidupnya belum bertobat. Ngomongnya sih percaya Yesus, dia masuk mana? Diangkat enggak? Tapi jangan dibalik, oh saya mau diangkat, saya harus berbuat baik. Bukan, loh gimana sih Pak? Gini, keselamatan itu kan anugerah, pemberian, bukan hasil usaha kita. Bapak Ibu untuk masuk surga bukan berbuat baik, bukan. Tapi apa? Berbuat baik itu adalah tandanya. Bapak Ibu percaya sungguh-sungguh. Bapak Ibu ke gereja itu tanda bahwa saya mengasihi Tuhan, saya percaya Yesus sungguh-sungguh. Itulah buah yang kelihatan dari kehidupan kita. Jadi bukan kita berbuat baik supaya masuk surga, nggak bisa. Jadi kalau orang sungguh-sungguh percaya kelihatan dari buah kehidupannya, pertobatannya. Sekali lagi boleh, jangan mikirin, oh itu kayaknya dia nggak diangkat itu kan. Jangan. Sekali lagi tangannya diputar, tanya ke dirimu. Saya sudah percaya sungguh-sungguh belum ya? Saya, bukan orang lain. Ini saya udah berapa menit Pak Apin? Agak kelewat, berarti kita langsung tanya jawab ya Pastor? Tepat? Atau boleh kita baca ayat lagi terakhir 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Yuk Bapak Ibu diperhatikan di depan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Nah Bapak Ibu, kalau boleh jujur semua, kita masih melakukan dosa apa enggak? Masih, walaupun dosanya mungkin dikit-dikit, kecil-kecil. Kita enggak mau melakukan dosa, tapi karena kelemahan daging kita, kadang-kadang kita masih melakukan dosa. Setuju enggak? Saya yang berdiri di sini aja kadang-kadang masih. Apa? Emosi di jalan, dipepet angkutan. Dasar dalam hati setan, oh sana, aduh bertobat langsung. Masih melakukan dosa enggak? Masih. Tapi ingat, ini ayat keren. Ini kalau boleh difoto. Apa itu? Belum. Yang satu dulu kali ya. Satu dulu. 1 dan 2. Ya. Nah, enggak boleh buat dosa ya. Jangan bilang boleh buat dosa, tetap diampuni, sesat. Ini enggak boleh berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita punya pengantara Bapa. Oh, jadi masih masuk surga. Tapi bukan berarti kita sengaja buat dosa. Kita tidak tinggal dalam dosa. Halo, bedain ya. Kalau tinggal dalam dosa itu menikmati dosa terus-menerus gak pernah bertobat, itu pasti gak diangkat. Tapi kita dosa kepleset, aduh, kayak saya.
supir angkot setan. Dalam hati doang, dosa nggak? Dosa. Aduh Tuhan ampun Tuhan. Bertobat. Saya masuk surga nggak? Masuk surga karena nggak tinggal dalam dosa tapi langsung bertobat ya. Nggak pengen berbuat dosa tapi kadang-kadang masih kepleset. Nggak punya keinginan berbuat dosa. Bisa tahu bedanya? Jelas ya? Semoga nggak bingung. Udah itu aja. Nggak usah yang lain dulu ayatnya. Nah sekarang kita buka tanya jawab. Ya, silahkan siapa yang mau bertanya. Semoga saya bisa membantu. Angkat tangan boleh. Nanti mic-nya udah disiapin tuh. Sambil nunggu yang tanya. Oh ya, Ibu silakan Bu. Alkitab kan bilang 2 orang yang sedang mengisar, yang satu diangkat, satu ketinggalan. Gimana tuh Pak? Ya, nah itu pertanyaan bagus Pak. Sebentar Pak, ini ada Pak, kemungkinan suami istri ya. Satu diangkat, satu gak diangkat. Tuhan gak adil Pak. Sebentar, sabar. Ada yang tahu jawabannya Pak? Kenapa kok satu diangkat, satu gak diangkat? Satu rumah nih, mungkin pasangan suami istri. Itu dia jawabannya. Keselamatan itu urusan sendiri-sendiri kamu sama Tuhan. Gak gandeng-gandengan. Gak gandeng-gan. Sendiri-sendiri. Urusan pribadimu sama Tuhan. Yang satunya itu hidup dalam pertobatan. Hidup berkenan sama Tuhan. Yang satunya walaupun sama-sama ke gereja. Sama-sama pelayanan. Tapi gak ada pertobatan. Jadi jelas ya, kemungkinan yang ditinggal itu bukan kemungkinan. Ya yang ditinggal itu pasti dia gak sungguh-sungguh. Cuma ikut-ikutan doang. Ada gak seperti itu? Ada, banyak. Makanya hari ini saya sebagai salah satu pendeta di Eklesia mengingatkan jemaat semua bahwa ini akhir zaman, ayo sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Hidup dalam pertobatan. Berhenti main-main lagi, meremehkan dosa, ya bertobat, semakin dekat sama Tuhan. Amin. Kapanpun Tuhan datang, kayaknya marah sama saya. Kapanpun Tuhan datang, gak penting waktunya. Ya, mau 215 tahun lagi, atau besok katanya, gak penting. Yang penting kamu maaf ya, Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, siap sedia kapan. Hidup dalam pertobatan. Hidup berkenan menyenangkan Tuhan. Berhenti hidup untuk dunia. Ya, kembali sama Tuhan. Ini sesi yang bagus ini. Oke, silakan mungkin ada yang mau tanya lagi. Shalom Pak. Mau tanya, ya, perang terakhir disebut Gog Magog Pak, bisa dijelasin Pak? Itu perang kedua. Enggak, ya. maksudnya kenapa disebut Gog Magog gitu? Oh, sebutannya Gog Magog ya. Nah itu saya gak tahu. Kalau yang ngasih nama Tuhan nanti kalau kita ketemu Tuhan kita tanya, kenapa Gog Magog? Ada tafsiran gini, Gog Magog itu adalah tafsirannya adalah negara-negara seperti Rusia, komunis. Itu ada tafsirannya. Rusia, Cina, Iran itu akan dipakai antikris, ditunggangi, karena kan penguasa tunggalnya itu ya kan? Yang saya pelajari Gog Magog itu tafsirannya adalah Rusia dan Cina dan teman-temannya. Ada Iran, ya ada. Tapi Iran kan negara Islam. Ya betul, Iran negara Islam. Tapi kalau diperhatikan, mereka itu sekutu. Ngelawannya sama Barat. Mereka itu kompakan banget tuh. Tapi itu sekali lagi hanya tafsiran. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau belajar akhir zaman memang kita nggak bisa tahu 100% sih.
Ya, karena itu kan lambang-lambang ya, kode-kode kita belajar. Dan apa yang saya sampaikan itu bisa berbeda dengan pendeta lain yang sampaikan. Gak apa-apa. Tapi intinya kita tahu apa yang perlu kita persiapkan menjadi bagian kita, itu yang perlu kita tekankan. Ya, kira-kira begitu Bu. Maaf ya. Oke, silakan. Katanya antikris itu paus. Ini direkam ya. Katanya ya. Iya. Saya pernah pelajari itu. Bapak Ibu perlu tahu ya, Alkitab kasih bocoran kita. Antikris itu adalah bagian dari kita. Kemungkinan dia Kristen atau Katolik. Nah, teori apakah paus ini, mohon maaf orang Katolik, kita nggak menuduh. Tapi tafsirannya arahnya gini, dengar baik. Orang bagian dari kita, bisa Kristen bisa Katolik, ya percaya Yesus ya. Tapi ternyata dia nggak percaya Yesus beneran. Yang kedua, dia punya pengaruh. Coba bayangkan ya, ini berandai-andai kita ya. Tiba-tiba paus bilang gini, ini kan orang dihormati ya, hormati banget nih. Dia copot jubahnya di depan umum. Saya lepaskan jubah keagamaan saya. Saya nggak mau agama-agamaan lagi. Saya mau kita bergandengan tangan. Bener juga ya. Bisa nggak? Bisa kan? Bener nggak? Dan Bapak Ibu harus tahu, kekayaan uang yang dikelola oleh kepausan pusat itu gede banget. Triliunan dolar. Itu uangnya besar banget ternyata. Saya pernah dapat datanya itu. Nah, ada kemungkinan Pastor, ada kemungkinan. Karena kemungkinan bukan orang-orang yang di luar Kristen, yang ecek-ecek, gak terkenal, gak mungkin. Karena dia orang terpandang pastinya. Kalau paus kan kalau ada perang dia cuma bilang 2 kalimat. Ayo damai, damai. Sejuk ya, sejuk ya. Kayaknya ini keren nih, bagus nih. Selalu damai pengennya. Bisa juga, tapi sekali lagi ini bukan tuduhan, ini hanya tafsiran. Hitung-hitungan ya apa ya, hitung-hitungan non formal lah, kira-kira gitu. Gitu, memang ada. Oke, ada lagi? Ya, silakan, boleh pakai mikrofon. Oh ya, silakan Pak. Pak mau nanya, tadi di situ di penyiksaan 7 tahun. Ini orang yang meninggal itu kan ada 2 versi. Yang percaya Yesus adalah masuk dalam Taman Firdaus. Yang tidak percaya itu adalah masuk ke penyiksaan yaitu Hades namanya kan. Itu sejak udah meninggal dia disiksa Pak di Taman Hades itu atau hanya 7 tahun? Itu doang Pak. Iya. Ini pertanyaan bagus, jadi Bapak ini nggak ngantuk ngikutin. Ya, saya lihat Instagram Gemas, itu kemarin waktu yang lalu Pastor Mora bawakan orang meninggal itu kemana? Betul? Pada ikut nggak? Ikut. Saya mau tanya yang ikut. Kata Pastor Mora orang meninggal kemana? Tadi katanya ikut. Kemana? Kayak lebah. Kemana orang meninggal itu ke? Ini Pastor Mora kayaknya harus ngulang. Dengar baik, orang mati hanya ada 2 tempat. Yang pertama, kalau dia matinya dalam Tuhan Yesus, dia akan ke Firdaus. Ingat orang mati di sebelah kanan Yesus. Detik dia mati Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Bapak Ibu tahu Firdaus itu apa? Firdaus itu surga tingkat 3. Ada ayatnya. Surga tingkat 3. Tapi Firdaus surga tingkat 3 ini belum surga yang sesungguhnya. Itu adalah tempat intermediate state. Tempat tunggu. Tempat nunggu apa? Nunggu pengadilan putih tadi. Belum masuk surga yang sesungguhnya. Nanti tunggu tok palu pengadilan, dihitung-hitung semua, perbuatan baiknya banyak tingkat sekian. Perbuatan baiknya sedikit tingkat sekian. Tapi
orang yang sudah masuk Firdaus nggak mungkin keluar lagi atau ke Hades. Nah, saya lanjutin. Orang yang mati di luar Yesus, nggak percaya Yesus, mati dia langsung ke Hades atau Gehenna. Langsung, ini pertanyaan bagus nih. Ini pertanyaan bagus. Sebentar dulu ya Bu, ibunya emosi ya. Orang mati di luar Yesus, dia langsung ke Hades. Hades pun sama, itu intermediate state, ruang tunggunya neraka. Masih bagian dari neraka ke Pak? Masih, cuman belum neraka yang sesungguhnya. Nah lo bingung kan? Pokoknya ruang tunggu. Nah gini. Ini ya, saya agak susah jawab tapi saya mau ngomong gini. Ya udah. Yang saya pelajari, orang-orang yang saat ini sudah mati di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan, Hades maupun Firdaus, mereka belum disiksa. Belum eksekusi. Karena masih ruang tapi sekali lagi mohon maaf, ada pendeta lain bilang sudah disiksa Pak. Karena mengacu dari Lazarus. Ya, Lazarus sama orang kaya. Tapi saya pelajari lebih dalam, kalau menurut saya belum disiksa. Karena disiksa itu nanti bukan di ruang tunggu, betul ya? Tapi nanti setelah tok palu diputuskan, Jimmy, kamu ke surga tingkat 4 kira-kira gitu. Atau ke surga tingkat 2. Baru disitulah kalau masuk surga yang ngalami kenikmatan. Tapi kalau dosamu banyak, apalagi kamu di luar Yesus, kamu di neraka tingkat 2. Ya disitulah mulai eksekusi, dihukum karena orang masuk penjara. Gini. Orang ditangkap kriminal, udah masuk penjara belum? Sebenarnya masuk penjara, cuman kan belum dieksekusi dia hukumannya berapa. Betul? Ya mirip kayak gitu. Nanti baru sidang kan, sidang ditok palu, kamu 15 tahun rasain yuk. Nah dia baru eksekusi. Ya kayak di dunia ini hukumnya mirip-mirip. Kira-kira ini bisa menjawab. Oke, ada yang lain? Ya silakan Bu Lani. Sebentar, pakai mic aja. Masa antikris kan 7 tahun tuh, apakah ada kesempatan orang percaya yang belum diangkat itu bisa diselamatkan? Ini luar biasa. Ini tadi saya nunggu pertanyaan ini. Enggak, saya kelewatan tadi materi itu. Nah, Bapak Ibu. Ini kalau ada yang ditinggal, amit-amit. Ada yang ditinggal gak ngalami rapture. Bapak Ibu ditinggal, amit-amit ya, seandainya ya. Apa yang terjadi? Bapak Ibu dalam kekuasaan antikris 7 tahun. Tadi saya bilang Bapak Ibu kan dikejar-kejar, disiksa sampai nyangkal Yesus. Bapak Ibu gak akan dibunuh semudah itu, disiksa dulu. Kalau dibunuh kan orang percaya masuk surga. Dia tahu, dia disiksa sedemikian rupa. Nah dengar baik Bapak Ibu. Ternyata masih ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Jadi Roh Kudus itu masih ada bersama dengan Bapak Ibu. Sebenarnya ya, orang yang ditinggal itu dia dikatakan belum layak masuk surga. Dia dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan kedua, kira-kira gitu. Dalam 7 tahun itu kamu gak nyangkal, kamu nanti ikut second coming, pengangkatan yang kedua. Bukan pengangkatan ya, ketemu Yesus di awan-awan permai. Bukan menjejakkan kakinya, sorry. Ya, jadi kalau seandainya ada yang tidak mengalami rapture atau ditinggal, Bapak Ibu harus bertahan imannya. Ingat, nanti Bapak Ibu jangan pakai sistem ekonomi mereka. 666, jangan. Tapi konsekuensinya apa? Bapak Ibu gak bisa membeli dan menjual, gak bisa Shopee lagi, gak bisa check out Tokopedia, gak bisa. Kalau Bapak Ibu ikut sistem ekonomi dia, Bapak Ibu sudah bagian dari antikris, akan tidak diselamatkan. Jadi 7 tahun Bapak Ibu harus bertahan. Evangelis Daud Tony pernah bilang, Bapak Ibu harus kayak masuk ke hutan, nanam-nanam makan sendiri. Ya. Katanya gitu. Ya karena jangan ikut sistemnya. Jadi kayak buronan gitu loh Bapak Ibu, tahu gak sih?
Ini kamu harus ikut ini. Enggak mau aku, kabur. Kan dikejar-kejar. Kamu keluar dari sistem itu kan susah kan. Hidupnya susah menderita 7 tahun tapi bertahanlah 7 tahun. Tapi saya berdoa di sini semua ngalami rapture. Amin. Tapi ada syaratnya ya. Gak usah tepuk tangan. Yang penting syaratnya. Harus punya iman yang sungguh. Jangan hanya terlihat rohani itu bahaya. Ada gak pendeta yang gak diangkat? Oh, semangat banget, ada kenceng banget. Oh iya, silakan Pak Heri. Kemarin juga 7 September, katanya ada pengangkatan. Sekarang 23, 24. Bukankah firman Tuhan berkata, waktu murid Tuhan Yesus nanya Tuhan Yesus, Tuhan bilang apa? Cuman Bapak yang tahu, anak aja nggak tahu. Loh kok dia tahu? Keren banget ini. Boleh kasih tepuk tangan dulu gak Bu ini? Nah, bener banget. Kalau ada orang tahu tanggal 23 September Tuhan Yesus datang. Alkitab jelas. Woi, salah woi. Karena Alkitab bilang gak ada yang tahu, anak pun gak tahu, Yesus pun gak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Kok dia tahu? Kenapa saya emosi? Ada tafsiran ngomong gini. Sekali lagi tafsiran ya. Ngomong gini. Yang gak tahu itu orang-orang gak percaya atau di luar Yesus. Kita anak-anaknya tiba-tiba dikasih tahu. Halo? Tiba-tiba dikasih tahu. Karena kasih bocoran, karena kita anak Tuhan. Kasih bocoran. Tapi sesaat. Ini hanya tafsiran. Dikasih tahu sesaat. Bertobat ya. Tanggal ini aku mau datang. Tapi kalau saya pribadi, nanti kita buktiin besok ya. Ya, kalau saya pribadi, saya nggak percaya kalau besok rapture. Saya nggak percaya pribadi. Tapi siapa tahu bisa. Yang penting kita sih, nah itu dia. Kalau saya pribadi nggak percaya. Betul. Ya. Pernah dengar pendeta Si Bueya dari Bandung? Dia pernah meramalkan Yesus datang di tanggal sekian, Agustus kalau nggak salah. Di Bandung, betul? Dia semua jemaatnya minta dijual rumahnya, ya, menanti-nantikan tanggal itu. Tuhan datang apa enggak? Yang datang siapa? Polisi yang datang. Dia ditangkap polisi. Ya, jadi memang tidak ada yang tahu kapan datangnya. Penekanannya yang penting kita harus siap sedia. Kapanpun juga hiduplah dalam pertobatan. Mengasihi Tuhan. Jangan main-main dengan dosa, ngeremehin dosa. Ya. Nah, ini saya tambahin sedikit. Bener nggak sih Tuhan Yesus kok nggak tahu, anak nggak tahu kapan kedatangannya dia? Kan dia Allah, masa nggak tahu Pak? Itu gimana ceritanya? Cek. Dengar baik, kalau yang saya percaya hari ini Yesus tahu dia datang. Karena dia Allah. Terus ayatnya bilang anak gak tahu itu gimana Pak? Karena pada saat itu dia ngomong dia masih dalam keadaan sebagai manusia. Dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus ada keterbatasan gak? Haus gak? Capek gak? Tapi hari ini Yesus tahu gak? Dia kapan dia datang? Tahu. Kita yang nggak tahu. Pak, ya. Kalau saya bulan ini. Antikris itu kira-kira dari negara mana? Antikris dari negara mana? Ya. Nggak apa-apa. Tanya itu boleh-boleh aja kan. Tapi saya jawab atau enggak kan terserah saya. Ya gini. Gak ada clue. Dari negara mana gak ada clue. Clue-nya hanya
Dia bagian dari kita. Maksudnya itu adalah orang Kristen atau Katolik. Cluenya hanya itu. Suku Tionghoa atau Batak nggak ada yang tahu. Ya, atau orang Amerika atau orang Itali nggak dikasih clue sama Tuhan di Alkitab, nggak ada. Ya, memang nggak ada bocorannya. Tapi ciri-cirinya adalah orang ini akan hadir tampil sebagai dalam tanda kutip Mesias, penyelamat dunia. Tapi ternyata Mesias Hati-hati dengan universalisme. Tahu nggak universalisme? Sudah agama jadi satu aja. Negara jadi satu aja. Sistem ekonomi jadi satu aja. Itu produk dari antikris. Pertanyaan, kirain Pak waktunya habis. Ada pertanyaan Pak? Bu, siapa? Nanti. Hah? Ibu kan? Pak, saya mau tanya. Ya. Kita kan di dunia ini ada keluarga, ada ibu, ada ayah. Katanya apa benar nanti kalau kita sudah meninggal, kita tidak mengenal lagi ayah kita siapa, ibu kita siapa katanya ya. Cuman kita ada saudara seiman semua gitu. Benar gak Pak? Ini tambah siang tambah seru pertanyaannya. Benar gak? Iya dong. Nanti kalau meninggal Pak, kita di surga itu saling kenal gak? Katanya kok gak kenal lagi. Jadi gini, kenal gak nanti di surga? Hah? Kenal. Tapi sudah tidak ada ikatan jiwa lagi. Kita fokusnya hanya Kristus. Cuman gini doang, ini agak sakit hati sih ya. Cuman gini, di surga ya. Di surga nanti kamu ketemu anakmu. Dipeluk. Gimana kabarmu? Kamu dulu di dunia jadi anakku loh. Gak ada, anakku. Gak ada lagi. Gak ada ikatan jiwa lagi. Semua satu fokusnya ke Kristus. Oh, kamu pernah anak, gimana kabarmu? Akrab sih, tahu sih. Cuman gak ada ikatan jiwa. Fokusnya gak di keluarga lagi. Apalagi ketemu mantan pacar. Waduh gawat ini. Ya. Gak ada jiwa, ikatan jiwa lagi. Cuman tahu di sana. Kamu dulu pernah jadi suamiku. Gimana kabarmu? Kamu di surga tingkat berapa? Kan gitu kan? Boleh nggak kita kunjungan ke surga tingkat yang lain? Boleh nggak? Jahat amat sih nggak boleh. Boleh, katanya boleh ya. Tapi kalau kita ke surga tingkatan yang lebih tinggi, itu kemuliaannya lebih kuat. Dan kita katanya perlu pakai tudung. Karena kapasitas kita nggak bisa ke sana. Bisa nggak main-main? Bisa. Nginep boleh nggak? Nggak tahu nginep. Tapi bisa main-main ke sana, boleh. Ya, boleh. Ya, gitu ya. Katanya di surga itu punya rumah sendiri-sendiri. Tapi kalau yang tingkat yang paling rendah, dia nggak punya rumah pribadi. Dia kayak bareng-bareng gitu. Lalu dia bilang gini, kasihan ya kita ya. Enggak, kita bersyukur udah masuk surga. Ingat ada tingkatannya. Ya, ada tingkatannya. Siapa yang mau punya surga tingkat yang paling tinggi? Syaratnya gimana? Banyak berbuat kasih, berbuat baik. Itu yang dihitung, dicatat. Ya, itu. Ya, semakin banyak berbuat kasih, kamu nanti bisa naik yang lebih tinggi. Gitu ya? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan Pak. Oke, puji Tuhan. Kalau ada yang masih mau nanya, bisa japri sama Pastor Jimmy. Oke Pak? Oh, ya. Kalau ada yang masih mau nanya, nanti pulang minta nomor teleponnya Pastor Japri, pasti Pastor Jimmy pasti dikasih. Ya, puji Tuhan. Baik. Kita akan memberi untuk Tuhan karena hari ini semuanya sudah berkati.
kita belajar untuk memberkahi pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Berilah yang terbaik. Yes. Ya, yang bertugas kolektan